Pernah nggak sih kamu punya ide yang kayaknya brilian banget, tapi maju mundur buat mulai karena takut gagal? Nah, pembahasan kita kali ini akan membedah sebuah cara pikir yang bisa mengubah total ketakutan itu jadi sebuah pembelajaran. Namanya The Lean Startup. Ini bukan soal resep ajaib ya, tapi lebih ke cara cerdas buat menghadapi lautan ketidakpastian pas kita mau membangun sesuatu yang baru. Coba deh dengerin kutipan dari Eric Ries ini. Ngena banget kan? Kita semua pasti bisa ngerasain frustrasinya. Udah kerja mati-matian, semua energi, waktu, semangat dikerahkan, ujung-ujungnya produk kita nggak laku di pasar. Nah, perasaan inilah yang jadi titik awal lahirnya The Lean Startup. Sebuah pencarian buat cara kerja yang lebih cerdas, bukan sekedar lebih keras. Jadi, masalahnya di mana sih? Seringkali itu bukan karena kita kurang kerja keras atau idenya jelek. Masalahnya adalah kita terlalu sering jatuh cinta sama asumsi kita sendiri, bukan sama kenyataan dari pelanggan. Kita seakan-akan membangun istana megah, tapi di atas pondasi pasir. Oke, sekarang mari kita lihat pendekatan tradisional yang, ironisnya, sering banget jadi resep jitu menuju kegagalan. Model lama ini tuh ibaratnya mau meluncurkan roket ke bulan. Semuanya harus direncanain dengan super detail dari awal. Bikin rencana bisnis setebal bantal, proyeksi keuangan buat 5 tahun ke depan, terus produknya dibikin di dalam gua rahasia, berharap pas peluncuran besar-besaran semua orang bakal tepuk tangan. Dan inilah kenyataan pahitnya. Roketnya memang meluncur, tapi mendarat di planet yang kosong. Nggak ada siapa-siapa di sana. Setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kerja keras, ternyata nggak ada yang butuh produk itu. Waktu, uang, semangat, semuanya hangus. Ini persis seperti yang dialami sendiri oleh Eric Ries. Nah, Lean Startup ini nawarin jalan lain. Tujuannya bukan cuma sekedar membangun produk, tapi yang lebih penting, belajar secepat dan seefisien mungkin dari pelanggan. Inilah jantungnya, mesin utamanya. Siklus bangun, ukur, pelajari, atau build, measure, learn. Sebuah putaran yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa kuat. Tujuannya apa? Mengubah tebakan dan asumsi liar kita menjadi data dan fakta yang konkret. Jadi, kita bisa bikin keputusan yang cerdas, bukan sekedar untung-untungan. Gini deh cara kerjanya, simple aja. Pertama, bangun sesuatu yang kecil untuk ngetes ide kamu. Ingat ya, ini sebuah eksperimen, bukan produk final yang sempurna. Kedua, ukur gimana respons pelanggan. Pakai data yang jelas, bukan cuma pakai perasaan atau opini. Ketiga, pelajari hasilnya. Dari data itu, kita bisa tahu kita ada di jalur yang benar dan harus lanjut, atau kita perlu belok arah. Dan siklus ini diulang terus-menerus. Yuk, kita bedah satu persatu. Kita mulai dari fase bangun dengan alatnya yang paling terkenal, Minimum Viable Product, atau biasa disingkat MVP. Ini penting banget. MVP itu bukan produk jelek atau produk setengah jadi ya. Anggap aja MVP itu sebagai eksperimen paling cepat dan paling murah untuk menjawab satu pertanyaan super krusial. Sebenarnya, ada nggak sih yang mau pakai atau beli produk ini? Tujuannya adalah pembelajaran maksimal dengan usaha yang minimal. Contoh paling legendaris, Zappos. Coba bayangin deh, di awal-awal era internet, idenya kedengeran agak gila. Orang mau beli sepatu online tanpa nyobain dulu? Itu kan sebuah asumsi yang gedenya bukan main dan risikonya tinggi banget. Nah, daripada langsung bangun gudang raksasa dan beli stok sepatu seabrek, pendiri Zappos ngelakuin sesuatu yang jenius. Dia datang ke toko sepatu lokal, motretin beberapa pasang sepatu, terus fotonya di-upload ke sebuah website super simple. Kalau ada yang pesen, dia balik lagi ke toko itu, beli sepatunya, terus dia kirim sendiri ke pembeli. Ini MVP yang sempurna. Dia berhasil membuktikan ada permintaan di pasar tanpa punya stok barang satupun. Dan Zappos ini nggak sendirian loh. Di Indonesia kita punya Flip yang memulai layanan transfer antar bank gratisnya cuma pakai Google Form. Dropbox bahkan lebih unik lagi. MVP mereka bukan produk sama sekali, tapi cuma sebuah video penjelasan sederhana. Videonya viral dan langsung membuktikan kalau ada jutaan orang yang butuh solusi mereka. Jadi intinya jelas banget, MVP itu soal belajar, bukan soal nambahin fitur. Oke, kita udah bangun eksperimennya lewat MVP. Sekarang saatnya masuk ke fase ukur. Tapi hati-hati, nggak semua data itu diciptakan setara. Kita harus pintar-pintar bedain mana matriks semu alias vanity matrix, mana matriks yang bisa ditindaklanjuti, atau actionable matrix.
Metrik semu itu kayak kalori kosong. Kelihatannya bagus di laporan, misalnya jumlah total unduhan aplikasi atau total pengguna terdaftar, tapi sebenarnya nggak ngasih tahu apa-apa soal kesehatan bisnis kita. Nah sebaliknya, metrik yang bisa ditindaklanjuti itu nunjukin fakta. Misalnya berapa persen pengguna yang balik lagi minggu depannya. Ini data nyata yang bisa kita pakai buat ambil keputusan. Coba bayangin grafis ini deh. Kamu punya 1 juta pengguna terdaftar. Kedengeran keren banget kan? Tapi kalau ternyata yang aktif tiap bulan cuma 1.000 orang, kamu sebenarnya punya masalah besar. Inilah bahayanya metrik semu. Mereka bisa menciptakan ilusi kemajuan, menipu kita untuk berpikir semuanya baik-baik saja, padahal bisnis kita lagi sekarat. Nah, setelah data yang benar terkumpul, kita sampai di momen paling krusial dalam siklus ini, yaitu fase pelajari, di mana kita harus membuat keputusan besar. Di persimpangan jalan ini, pilihannya cuma 2. Bertahan, persevere, atau berbelok, pivot. Kalau data bilang hipotesis kita benar, ya kita bertahan, kita gas terus. Tapi kalau data bilang sebaliknya, kita harus berani buat berbelok, atau pivot. Pivot ini bisa berarti ganti target pasar, ganti modal bisnis, atau fitur utama. Dan ingat, pivot itu bukan tanda kegagalan. Justru, itu adalah tanda pembelajaran yang berhasil. Jadi, buang jauh-jauh analogi roket tadi. Membangun bisnis baru itu lebih mirip nyetir mobil. Kamu tahu tujuan akhirnya, tapi selama perjalanan, kamu harus terus pegang setir, lihat peta, dan siap belok kapan aja kalau ada jalan buntu atau ada rute yang lebih baik. Peta dan GPS-nya, yaitu data dan umpan balik dari pelanggan. Mungkin sekarang ada yang mikir, ini kan cuma buat anak startup teknologi di garasi aja kan? Wah, salah besar. Prinsip ini ternyata jauh lebih universal dari itu. Kenyataannya, prinsip Lean Startup ini dipakai di mana-mana. Perusahaan raksasa sekelas General Electric memakainya buat inovasi internal. Badan pemerintah, organisasi nirlaba, bahkan para intrapreneur, yaitu inovator di dalam perusahaan besar, semuanya pakai metode ini. Intinya, siapapun yang berhadapan dengan ketidakpastian bisa dapat manfaatnya. Karena pada dasarnya, startup itu bukan soal ukuran perusahaan atau umur perusahaan. Startup adalah institusi manusia yang dirancang untuk menciptakan produk atau layanan dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrim. Dan Lean Startup adalah peta untuk menaklukkan ketidakpastian itu. Kutipan ini menurut saya merangkum segalanya dengan sempurna. Di dunia yang perubahannya secepat kilat ini, pemenangnya bukanlah yang punya modal paling besar atau rencana paling tebal. Pemenangnya adalah mereka yang bisa belajar lebih cepat dari siapapun. Jadi sebagai penutup, saya mau kasih kamu sebuah tantangan. Coba pikirin apa satu asumsi paling besar dan paling berisiko yang ada di proyek kamu sekarang. Sudah ketemu? Oke, pertanyaan kedua. Apa cara paling cepat, paling murah, paling simple yang bisa kamu lakukan untuk menguji asumsi itu minggu ini juga? Kalau kamu bisa jawab pertanyaan itu dan melakukannya, selamat kamu sudah memulai perjalanan Lean Startup kamu. Aloretify. Lifelong learning, sustainable living, infinite growing.